apalah artinya kita selamat di dunia tapi tidak selamat di akhirat? Kenapa? Karena dunia ini sebentar saja. Kalau kita selamilah hati kita masing-masing, saya yakin Bapak Ibu pasti akan mampu merasakan apa dia. Saya misalnya umur 37 tahun, itu serasa baru saja. SD itu, SMP itu rasanya baru saja berlalu. Apalagi Bapak Ibu yang sudah umur 50-60 tahun, maka istilahnya mohon maaf Bapak Ibu, kita sudah di ujung hidup kita. Maka ketika berada di ujung hidup kita ini, jangan sampai kita Bapak Ibu tidak kenal kepada Tuhan. Maka itu saya selalu sekali menekankan kepada Bapak Ibu agar di akhir hidup kita ini, setelah begitu lama kita mempelajari tentang syariat, maka yang hakikat jangan sampai kita. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah ada yang baca kitab ini, yang sudah dapat kitabnya, mudah-mudahan ada yang baca. Dan kalau Bapak Ibu baca 50 halaman saja kitab ini, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa punya takaran, yaitu sudah mampu untuk melihat keadaan yang sesungguhnya, khususnya berkenaan dengan akidah. Maka itu saya sangat menyarankan sekali kepada Bapak Ibu, jangan sampai tidak dibaca. Bacalah semampunya 10 halaman lalu kita pakuri, 10 halaman kita pakuri. Agar apa? Agar kita dapat diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan, yaitu kalau di kitab kita ini halaman 18, yaitu bagian D sebenarnya, yaitu tersesat dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, kalau seandainya kita timbang dengan hati kita yang dalam, ternyata pada akhirnya kesimpulannya adalah hari ini banyak orang itu yang tersesat dalam kebenaran. Apa maksudnya? Yaitu setiap hari merasa sudah dekat dengan Tuhan. Setiap hari misalnya sedekah, misalnya sudah merasa dekat dengan Tuhan. Setiap hari sudah sembahyang, sudah merasa dekat dengan Tuhan. Tapi ketika diukur dengan ilmu hakikat, ternyata begitu jauh. Jadi orang seperti ini disebut yaitu orang yang tersesat dalam kebenaran. Tapi Bapak Ibu, anehnya orang yang tersesat dalam kebenaran ini bukan saja orang yang sangat nyata inkarnya, tapi malah banyak orang yang tersesat dalam kebenaran ini, yaitu malah orang yang begitu terlihat ahlinya dalam menjalankan ibadah, yaitu syariat kita. Maka itu orang alim mesti harus hati-hati. Orang kalau sudah baca 1000 kitab mesti harus hati-hati, jangan sampai ada muncul rasa dalam hatinya itu karena sudah terlalu banyak baca kitab merasa punya ilmu. Kalau merasa punya ilmu, maka tersesatlah kita dalam kebenaran. Misalnya baru diangkat jadi dokter atau jadi profesor, merasa punya ilmu, merasa dialah punya kepakaran. Oh, hati-hati, bisa kita tersesat dalam kebenaran. Dan Bapak Ibu, nah di bagian ini salah satu yang paling penting yang kita pelajari bahwa yaitu semua orang yang ada di kolong dunia ini, bahkan termasuk kita di majelis ini, yaitu pasti semua orang itu memimpikan untuk masuk dalam surga. Jadi bahkan orang yang tak percaya dengan negeri akhirat pun sebenarnya mereka kalau disuruh pilih pasti masuk surga. Jadi semua orang kalau ditanya mau tak masuk surga, pasti mau masuk surga. Jadi semua orang di bawah kolong dunia ini pasti mereka itu pengen masuk surga. Nah cuman ternyata orang masuk ke dalam surga tersebut syaratnya harus 2. Jadi Bapak Ibu, syarat orang masuk surga tersebut, surga itu baru menerima orang masuk di dalamnya kalau seandainya 2. Yaitu apa dia? 1, bersih zahirnya, yang kedua suci batin. Ini Bapak Ibu. Jadi surga yang dimimpikan oleh manusia di kolong dunia ini tidak akan menerima orang yang kotor zahirnya, kotor pula batin. Jadi surga itu hanya mau menerima orang yang bersih zahir, suci batin.
semuanya memimpikan masuk surga. Walaupun pada akhirnya nanti orang makrifat itu pada akhirnya nanti surga itu bukan tujuan. Yang dia tuju itu orang yang punya surga. Saya sering cerita dengan Bapak Ibu, ada dalam satu kerajaan misalnya, lalu raja buat titah. Kata raja, siapa yang bisa buat ini, aku kabulkan satu permintaan, kata raja. Lalu ramai orang buat. Ketika yang buat ramai, akhirnya ada 3 orang yang berhasil. 3 orang ini, 2 laki-laki, 1 perempuan. Lalu ketika ditanya oleh raja, apa yang kau mau karena kau sudah berhasil buat ini, kata dia. Yang satu minta diberikan jabatan di kerajaan, raja kasih. Yang satu lagi minta tanah luas, harta banyak, dikasih juga oleh raja. Tapi perempuan ini apa, kata dia? Karena raja sudah berkitah dengan satu permintaan pasti dikabulkan. Permintaan aku adalah aku ingin kawin dengan raja. Akhirnya perempuan ini kawin dengan raja karena raja tidak bisa lagi mengubah titahnya. Setelah perempuan ini kawin dengan raja, perempuan ini dapat semua harta raja, bahkan kerajaan pun dia dapat. Maka itu orang hakikat pada akhirnya ketika ditanya mau tidak surga, mau, tapi surga itu bukan tujuan. Tujuan orang makrifat itu adalah ingin dapat orang yang punya surga. Tapi notabene-nya adalah semua orang di bawah kolong dunia ini pasti memimpikan surga tersebut. Tanyalah siapa aja. Mau orang alim sampai orang ingkar, pasti dia mau surga. Tapi ingat Bapak Ibu, surga itu hanya menerima orang yang bersih zahirnya, suci batinnya. Bersih zahir, takluk pada melakukan syariat Nabi Muhammad SAW. Suci zahir itu takluk pada melakukan syariat zahir Rasulullah, yaitu fikih tersebut. Suci batin itu takluk pada tidak mensekutukan Allah meskipun sekecil debu sekalipun, dan ilmunya adalah ilmu hakikat. Ingat nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak kita ini memimpikan surga nanti, yang 2 ini jangan sampai tidak, yaitu bersih zahir, suci juga batin kita tersebut. Bersih zahir takluk pada melakukan seluruh perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, itu disebut syariat. Suci batin tersebut yaitu tidak mensekutukan Allah dengan apapun, sekecil apapun. Dengan apapun, sekecil apapun. Maka itu ayatnya sering kita baca, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu Allah Ta'ala itu esa, tiada sekutu baginya, dan Muhammad itu adalah hamba lagi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita baca hadisnya, misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ana agna syuraka an asyirka man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu aku, kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Jadi Allah itu paling tidak butuh terhadap sekutu. Berarti Allah itu ahad. Dalam melakukan apa saja, Allah itu esa, tidak, dia tidak perlu bantuan siapapun. Dan disebutkan dalam hadis ini, man amila amala, barang siapa yang beramal, asyraka fihi ma'iyya, yaitu dengan mensekutukan zat selain aku, dengan menyekutukan zat selain aku, maka niscaya dia terlantar dalam kesyirikan tersebut. Maka artinya bahwa ketika Bapak Ibu beramal, maka wajib amalan itu jangan sampai ada nilai syirik di dalamnya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah ngaji lama, banyak orang sembahyang tapi sembahyang itu syirik, jadi syirik pada diri dia. Banyak orang puasa tapi puasa itu jadi syirik pada diri dia. Banyak orang mengeluarkan zakat tapi jadi syirik perbuatan mengeluarkan zakatnya tersebut. Banyak orang naik haji tapi naik hajinya itu malah jadi syirik bagi dia. Misalnya dia sholat, lalu sholat
misalnya Bapak Ibu, ada orang sholat misalnya, lalu sholat itu dengan dirinya sendiri, madein jasad misalnya, maka syiriklah dia. Kenapa? Karena ada dua kuasa dirinya dengan kuasa Tuhan, maka dia wajib hanya satu kuasa saja. Maka itu dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, antara yang menyembah dengan yang disembah itu esa, dia satu. Banyak orang yang mengeluarkan zakat, ketika mengeluarkan zakat dia merasa dia yang punya harta, dia yang punya duit, dia yang punya emas misalnya. Maka saat itu zakat yang dia keluarkan itu masih mengandung syirik. Maka itu ingat Bapak Ibu, syirik ini perbuatan yang penuh tidak ampuni. Maka itu wajib seluruh ibadah kita tersebut, ketika kita beramal ibadah itu wajib jangan sampai kita itu menyebutkan Tuhan tersebut. Nah maka itu pada pertemuan sebelumnya kita ulang balik Bapak Ibu, syirik itu dia menempati 3 tempat. Jadi dalam kajian ilmu hakikat, syirik itu menempati 3 tempat. Tapi kalau Bapak Ibu buka beberapa kitab, misalnya kitab tauhid, dia sebutkan hanya 2 saja, yaitu syirik jali dan syirik khafi. Tapi dalam kajian ilmu hakikat, syirik itu dibagi jadi 3 dia. Yang pertama syirik jali, syirik yang nyata. Yaitu syirik yang nyata ini, yaitu sudah nyata sekali dia itu menduakan atau mensekutukan Tuhan dengan anggota tubuhnya. Mana dia? Dia menyembah pohon misalnya. Ada laki-laki menyembah perempuan, banyak. Perempuan menyembah laki-laki, banyak. Ada orang misalnya menyembah apa namanya tuh, menyembah patung segala macamnya, itu masuk dalam kategori syirik jali, yaitu syirik yang nyata. Kalau seandainya ini masih berlaku dalam hidup kita, maka Bapak Ibu hati-hati. Kalau mati membawa syirik jali tersebut, maka sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran, Allah tidak ridho, artinya masuk neraka. Dan itu nyata sudah, nanti kita akan sebutkan beberapa ayatnya, beberapa dalil tersebut. Jadi Bapak Ibu, maka itu yang ini kita buang jauh-jauh Bapak Ibu, yaitu jangan sampai kita menjadikan, yaitu menyembah sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang kedua ada namanya syirik khafi. Syirik khafi ini yaitu syirik yang tersamar. Dia masih menyembah Tuhan, tapi sebalik pula itu menghadirkan Tuhan lain. Jadi dia menyembah Allah, mengaku menyembah Allah, tapi di balik itu dia menghadirkan Tuhan lain sebagai penolongnya. Contohnya apa? Oh aku kata dia semenjak pakai cincin ini, rezeki aku lancar terus kan. Cincin rezeki lancar. Semenjak pakai cincinnya anak gadis orang dekat terus kata. Kata dia, maka merasa cincin itu punya kekuatan, maka jatuh pada syirik khafi. Bapak Ibu misalnya pergi keluar kota, lalu terlupa bawa ATM, terlupa bawa duit, lalu ketakutan luar biasa. Hati-hati, ATM duit kita itu bisa jadi berhala. Maka kita harus hati-hati. Jangan-jangan duit kita selama ini yang ada dalam kantong kita itu bisa jadi berhala. ATM yang ada di dompet kita itu bisa jadi berhala. Kenapa? Kita lebih takut kehilangan ATM kita tersebut, kehilangan duit kita tersebut, dibanding takut kehilangan Tuhan. Hati-hati betul nih Bapak Ibu. Kenapa mesti harus hati-hati? Karena kalau ini kita bawa mati nanti, Allah tidak ridho, dan sudah dipastikan kita itu ditempatkan pada tempat yang sangat tidak nyaman, yaitu neraka tersebut. Nah maka itu Bapak Ibu, syirik khafi ini syirik yang tersamar, yaitu dia masih menyembah Tuhan, tapi di sebalik itu pula menghadirkan Tuhan lain sebagai penolong dia. Yaitu di lidahnya mengaku menyembah Tuhan, tapi di samping itu memberi makan, menabur 7 rupa bunga di tepi pohon besar misalnya, punya keyakinan akan tersambung dengan leluhurnya. Banyak ternyata di masyarakat kita masih. Atau pula misalnya dia mengaku menyembah Tuhan, tapi di samping itu melempar 7 bunga di lautan, di sungai, dengan apa? Dengan punya itikat kalau tak dikasih bunga 7 rupa ini nanti, kata dia, air laut itu tak naik, air sungai itu tak naik ke ladang yang baru aku buat nih, kata dia. Karena di sini ada
jin apa namanya tuh, jin buaya putih lah, buaya hitam lah, maka kalau itu ada, kita masih terjerumus dalam syirik khafi tersebut. Atau misalnya percaya dengan petuah-petuah dukun. Hati-hati Bapak Ibu, zaman sekarang banyak sekali dukun, apalagi Bapak Ibu baca, lihat di TV itu. Kalau didudukkan dengan saya samping sini, Bapak Ibu pasti bilang saya mungkin dukun. Karena dia pakai jubah di samping tasbih segala macam-macam lah. Jadi ternyata di belakang itu ternyata ada kesyirikan yang dia pakai. Makanya Bapak Ibu, kita mesti duduk di makam hakikat tersebut, melihat sesuatu di balik sesuatu. Kalau hanya lihat zahir, tertipu kita Bapak Ibu. Maka itu saya sebutkan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab ini 50 halaman saja, Bapak Ibu akan punya filter untuk melihat nanti suasana kehidupan khususnya berkenaan dengan akidah tersebut. Jadi Bapak Ibu, syirik yang kedua ini yaitu syirik khafi tersebut, yaitu syirik yang tersamar tersebut. Nah Bapak Ibu, ketahuilah mengapa hal di atas ini termasuk dalam syirik yang tersamar. Sebab hal-hal tersebut di atas memang hampir menghilangkan Tuhan yang hak. Jadi ketika orang merasa cincinnya ini punya kuasa membuat dia dapat rezeki, macam-macam lah, hampir saja itu menghilangkan Tuhan yang hak tersebut. Maka itu dia masih setali dengan syirik jali tersebut. Maka itu kalau kita mati masih bawa syirik ini, maka mati kita pun tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa contohnya lagi? Ini contoh syirik khafi tersebut. Takut hidup miskin. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati nih ya, takut hidup miskin. Nah, ini ingat nih, takut bagi yang muda-muda nih. Setelah kuliah S1, S2, S3 tak juga dapat kerja misalnya. Takut hidup miskin masuk dalam syirik khafi tersebut. Yang lagi kuliah takut tidak tamat kuliah juga masuk dalam syirik khafi tersebut. Kenapa? Karena dia meragukan sifat Allah yaitu Ar-Razzaq. Tidak percaya bahwa Allah itu sudah mengatur hidup dia seutuhnya. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita ngaji tauhid, ngaji tasawuf tersebut, kalau sudah masak tauhid dengan tasawuf tersebut, kaya dengan miskin itu sama Bapak Ibu. Ketika diberi kaya dengan diberi miskin itu sama rasanya. Tapi kalau masih duduk di makam syariat saja, diberi kaya senang, diberi miskin menderita luar biasa. Kalau duduk di makam syariat saja. Tapi orang kalau sudah masak di ilmu hakikat ini, diberi kaya biasa saja, diberi miskin juga biasa saja. Kenapa? Karena kaya miskin baginya sama saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita mampu untuk sampai pada tingkat itu Bapak Ibu. Nah, lalu yang ketiga, syirik yang ketiga inilah yang mau kita bahas panjang Bapak Ibu. Syirik yang ketiga ini yaitu syirik khafijul khafi namanya. Syirik khafijul khafi ini adalah syirik yang teramat samar atau tersembunyi, seperti semut hitam yang berada di atas batu yang hitam, di tengah malam yang hitam, di tengah lautan yang airnya pun hitam. Saking tersembunyinya syirik khafijul khafi tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, hadisnya banyak, yaitu misalnya kalau kita bacakan la yadkhulul jannah man kana fihi qalbi misqal dzarratin min kibrin, tidaklah masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sifat takabur, yaitu sifat sombong meskipun sebesar biji zarah. Ini apalagi yang mahasiswa ini kalau di kampus misalnya ketemu dosen misalnya, aku ini banyak ilmu katanya, kalau ini baru aja tamat, baru aja belum selesai di kuliah katanya dah merasa ilmu pula, aku ini dah doktor kata dia. Kalau itu ada, maka kita masih terjaring dengan syirik khafijul khafi. Saya ngajar begini Bapak Ibu, merasa punya ilmu, oh gawat. Saya ngajar begini misalnya, saya nulis kitab misalnya, merasa saya pintar, merasa punya ilmu bisa nulis kitab, oh gawat, neraka tempatnya, bahaya. Maka itu syirik khafijul khafi ini syirik yang amat tersamar. Maka itu para ulama saya sebutkan seolah-olah seperti semut hitam yang berada di atas batu yang hitam, di tengah malam hitam yang kelam. Saking tersembunyinya syirik khafijul khafi tersebut. Maka itu kita mesti harus hati-hati terhadap syirik khafijul khafi tersebut. Nah kemudian Bapak Ibu, nah ini ayat-ayat Al-Qur'annya misalnya,
Dalam Quran An-Nisa misalnya kita bisa baca, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Kata Allah, aku tidak akan ampuni dosa syirik tersebut. Ini sudah garis merah yang tidak bisa sudah kering sudah. Kata Allah, aku tidak akan ampuni dosa syirik dan aku akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang aku kehendaki. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang Allah kehendaki? Yang Allah kehendaki itu adalah orang yang Allah ridhoi. Siapa yang orang yang Allah ridhoi? Nanti pada kitab ini bagian belakang Bapak Ibu ketemu. Nanti insya Allah kalau bagian belakang ketemu kita Bapak Ibu. Siapa yang orang yang Allah ridhoi tersebut? Orang yang Allah ridhoi itu adalah orang yang sabar. Siapa orang yang sabar tersebut? Orang yang sudah lulus qanaahnya. Siapa orang yang qanaah tersebut? Orang yang sudah lulus tawakalnya. Siapa orang yang sudah lulus tawakalnya tersebut? Orang yang sudah fana di dalam Tuhan. Siapa orang yang sudah fana di dalam Tuhan tersebut? Yaitu orang yang sudah mutu qabla antamutu tersebut. Orang yang sudah mati sebelum mati. Jadi Allah itu akan tetap mengampuni dosa apa saja Bapak Ibu buat. Selain dosa syirik, pasti Allah akan ampuni bagi yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki tersebut? Yaitu orang yang Allah ridho. Siapa orang yang Allah ridho? Adalah orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang sabar ini orang yang sudah lulus, yaitu qanaahnya tersebut. Siapa orang yang qanaah? Orang yang sudah lulus tawakalnya. Siapa orang yang tawakal tersebut? Orang yang sudah fana fillah, fana di dalam Allah. Siapa orang yang sudah fana fillah? Orang yang sudah mutu qabla antamutu, yaitu orang yang sudah mati sebelum mati. Maka itu Bapak Ibu, tugas Nabi dan Rasul itu cuma 3 saja. Kalau misalnya, karena kita jarang buka terjemahan Al-Quran, karena kita terlalu sering itu baca ayatnya, baca terjemahnya ketika jarang. Padahal kalau kita baca terjemah Al-Quran, kita akan ketemu Bapak Ibu, ternyata tugas Nabi itu kalau dirangkum cuma 3 saja. Apa dia? Tugas pertama Nabi itu yaitu mengobati orang yang buta. Yang kedua, mengobati penyakit kulit. Yang ketiga, mengobati penyakit kematian. 3 ini aja tugas Nabi tersebut. Maka itu kitab kita ini Bapak Ibu, kitab putih dengan kitab merah ini dalam rangka untuk mengobati penyakit buta, mengobati penyakit kulit, dan yang ketiga mengobati penyakit kematian. Tapi penyakit buta itu bukan mata yang ini, penyakit buta mata hati. Buta mata hati ini, nah itu penyakitnya. Penyakit buta mata hati ini disembuhkan dengan ilmu hakikat, yaitu melihat sesuatu di balik sesuatu. Maka itu kitab kita yang putih ini dengan kitab yang merah ini dalam rangka untuk mengobati penyakit buta tersebut, yaitu buta mata hati tersebut. Yang kedua, tugas para nabi dan rasul itu kalau dirangkum yaitu mengobati penyakit kulit. Tapi bukan penyakit kulit yang panu, kurap. Kalau penyakit ini dokter yang mengobati. Para nabi itu mengobati penyakit kulit itu mengobati orang yang duduk di zahir saja, mengobati orang yang duduk di kulit saja, tidak tembus ke batin, tidak tembus ke rasa, tidak tembus ke kalbu, tidak sampai ke tingkat hakikat. Ini tugas nabi tersebut, yaitu mengobati orang yang sudah terkena penyakit zahir. Kenapa? Karena penyakit zahir ini, kalau hanya zahir saja Bapak Ibu, selalunya kita ini pasti tertipu. Kalau duduk di zahir saja, kita ini selalunya pasti akan tertipu. Melihat, misalnya kalau dalam kitab kita ini, melihat misalnya kucingnya, nampak kucing lah. Padahal kalau orang duduk di makam hakikat, pandang kucing itu terpandang Allah, terpandang wajah Allah. Ketika saya sering sebutkan, kalau Bapak Ibu pandang baju saya ini, kita sering sebutkan di majelis kita ini, kalau pandang baju saya ini, kalau pandang zahir, Bapak Ibu pasti akan menilai.
Kalau pandang zahir saja, Bapak Ibu akan menghina. Kenapa? Melihat orang kerja pemulung, melihat orang yang kaya akan menghina. Oh, mak jijiknya penghulung ini, kata dia, baju compang-camping, bau pula. Kalau melihat orang kaya, lalu dipuji, hebat orang kaya ini, kata dia, orangnya harum, minyak wanginya banyak, sudah itu kawannya banyak, perusahaannya besar, macam-macam. Akhirnya menghina, menilai. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sudah duduk di makam hakikat, melihat sesuatu di balik sesuatu, inilah tugas Nabi itu, mengobati penyakit kulit tersebut, yaitu orang yang hanya duduk di zahir saja. Maka ketika dia melihat, maka tembus pandangannya, maka terpandang baju, yang terpandang kapas. Pandang baju saya ini, pandang kapas, baju Pak Haji kapas, baju Bang Nopiar kapas, maka tak ada lagi penilaian, karena terpandang sama. Pak Haji terpandang kapas, Pak Nopiar terpandang kapas, saya terpandang kapas, maka tak ada lagi penilaian. Pak Haji terpandang hakikat Allah, Bang Nopiar terpandang hakikat Allah, saya terpandang hakikat Allah, maka tidak ada lagi penilaian. Maka itu kalau orang sampai sudah sembuh penyakit zahirnya ini, istri tak ada lagi menghina suami. Percayalah Bapak Ibu, istri tak akan ada lagi mau menghina suaminya kalau terpandang yang batin. Suami tidak akan ada lagi mau marah dengan istrinya kalau terpandang batin. Maka kalau bertengkar di rumah tangga, kalau terpandang batin, langsung sembuh pertengkarannya. Tapi kalau pakai fikih, oh tak selesai. Kalau bertengkar suami istri di rumah pakai fikih, apa kata fikih? Talak 1 katanya bisa ranjang, talak 2 bisa ranjang, talak 3 hancurlah, kata dia, langsung pisah, tak bisa lagi bersatu. Maka perempuan disakiti, kata fikih, ada jalannya, juga cerai ke pengadilan, boleh fikih. Kalau misalnya apa, laki-laki juga sama, tak taat istri, cerai, kata fikih, ini jalannya. Tapi orang tasawuf tidak, karena dia memandang sesuatu tidak lagi zahir. Ketika dia bertengkar suami istri, apa kata suaminya? Oh, kata dia, Allah sedang menasihati aku lewat lidah istriku. Kata suami ketika istrinya marah, karena banyak juga istrinya marah dengan suami, kata suaminya, ya Allah, alhamdulillah, Allah menasihati aku lewat lidah istriku. Maka apa yang terjadi? Maka masalah di keluarga akan selesai. Kenapa? Karena pakai ilmu hakikat.